Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Nova Delima Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal 1950-1959 yang artinya demokrasi liberal ini mulai pada tahun 1950 dan berakhir pada tahun 1959. Dan adapun ciri-ciri dari demokrasi liberal ada 4, yaitu konstituante yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950 dan sistem pemerintahan bersifat parlementer, kepala negara yaitu presiden, serta kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Dan berikut ada kabinet pada demokrasi liberal, yaitu yang pertama Kabinet Natsir. Dimulai masa jabatan Kabinet Natsir dimulai pada tanggal 7 September 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 1951. Dan yang kedua Kabinet Supiman Suwirjo, mulai jabatan yaitu tanggal 26 April 1951 dan mengakhiri jabatan tanggal 3 April 1952. Kabinet ketiga yaitu Kabinet Wilopo, mulai jabatan tanggal 3 April 1952 dan mengakhiri jabatannya yaitu tanggal 2 Juni 1953. Kabinet yang keempat Kabinet Ali Wongso atau Kabinet Ali I, mulai tanggal 32 Juli 1953 sampai 22 Agustus 1955. Kabinet yang kelima yaitu Burhanuddin Harahap, mulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet yang keenam yaitu Ali Sastroamidjojo II atau Kabinet Ali kedua, mulai tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan kabinet yang terakhir yaitu Kabinet Djuanda atau Jaken Kabinet, mulai tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dan adapun partai-partai pada demokrasi liberal yaitu nomor partai PSI. Partai ini didukung oleh kaum intelektual Jakarta, namun sedikit mendapat dukungan umum dari di luar Jakarta. Dan PSI berpengaruh di kalangan pejabat tinggi pemerintah dan mempunyai pendukung di kalangan tempat berpusat. Partai yang kedua yaitu Masyumi. Masyumi mewakili kepentingan politik kelompok Islam. Masyumi juga barisan politik Masyumi terdiri atas kaum muslim yang taat, borjuis pribumi, kiai, ulama, serta kaum gerilya Hizbullah dan Sabilillah yang dimobilisasi. Dan partai ketiga yaitu Nadatul Ulama atau NU, memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952. Basis politiknya adalah masa NU yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Partai keempat yaitu PNI. Basis utamanya adalah di dalam birokrasi dan kalangan pegawai kantor, mendapat dukungan dari masyarakat pedesaan di Jawa dan kaum abangan karena dianggap sebagai partainya Soekarno. Mendapat banyak dukungan di daerah Kristen di luar Jawa dan di Bali yang menganut Hindu. Dan partai kelima yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia, dipimpin oleh golongan muda, contohnya Aidit, Lukman, Joto, dan Sudisman. Dipimpin oleh Aidit yang pragmatis karena memandang Marxisme sebagai dogma yang kaku. Basis PKI adalah kaum buruh perkotaan dan perusahaan pertanian yang diorganisasi dalam SOPSI atau Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Dan partai terakhir yaitu Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Posisinya semakin penting karena banyak dari mereka yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan dan militer karena tingginya tingkat pendidikannya. Dan yang terakhir adalah pelajaran yang dapat dipetik dari demokrasi liberal.
pelajaran yang dapat saya petik dari demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang terlalu bebas dan pemerintahan terlalu mengekang tidak bisa membuat negara menjadi maju. Kekuatan dalam pemerintahan harus seimbang dan berada di bawah konstitusi negara, sehingga alur pelaksanaan pemerintahan bisa teratur. Berikut rancangan atau tindakan yang akan dilakukan, yaitu ada 2. 1. Memprotes pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mementingkan persatuan. Sekian dari presentasi saya mengenai demokrasi liberal. Terima kasih.